Ganja itu hukumnya haram bukan alasannya memabukkan. Ganja haram dikonsumsi itu karena merusakkan akal. Karena akal ini wajib dijaga hukumnya. Hukumnya wajib dijaga. Maka haram ganja itu, haram hisap ganja itu bukan alasan memabukkan, tetapi merusakkan akal dia. Karena ganja ini sifatnya membius, sebagai obat bius dia. Lebih jelas simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wasadidun wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun kaldami wa fi ma'nahu al-kaihu wa miratun wa hiya ma fil mararati kal kai'i wa muskirun ma'iun min khamarin aw ghairihi taghlidan wa jadran anhu ka kalbi wa kharaja bil ma'i al hashishatu wal banju wa nahuhuma minal jamidatil muskirati fa innaha ma'a tahri miha tahiratun wala turadul khamaratil mun'aqidati wal hashiyat wa hashishatu al madhabatu nadaran di asli huma. Dan itu sadid, dan bermula dianya sadid itu air yang syair atau yang encer, yang bercampur ianya air oleh darah seperti darah, dan sabit pada maknanya sadid itu nanah, kaihu nanah, dan empedu, mirrah, dan mirrah, wahia jangan kita artikan, dan mirrah wahia, dan bermula dianya mirrah itu ma yang ada dalam empedu, sama seperti muntah, dan itu yang memabukkan lagi yang syair, baik daripada khamar atau selain khamar, karena keras hingga menghilangkan akal, dan karena ada larangan anhu daripadanya muskir, sama seperti anjing, dan keluar dengan kata ma'i oleh hashishah, termasuk ini ganja, ada maknanya ganja, iaitu rumput yang memabukkan, tanaman yang memabukkan, termasuk ganja. Wabanju dan ganja, iaitu banju ada definisi di dalam, iaitu tanah rumput yang ada biji, termasuk ganja juga. Dan umpama keduanya dari benda-benda keras yang memabukkan, maka bahwa dianya jamet beserta haramnya jamet itu suci, dan tidak ditolakkan akan khamar yang beku dan hasis yang meleleh, karena melihat bagi asal keduanya khamar dan hasis. Lanjut dari masalah yang di belakang. Seterusnya, kalau kita artikan najis ini dengan jumlah hitungan, maka selanjutnya adalah sadid. Sadid juga najis. Paham kan? Sadid juga najis. Terus yang dimaksud dengan sadid ini apa? Bagaimana maksud sadid ini atau definisi sadid? Yaitu ma'un, air yang syair, itu pasti ada lukanya itu. pada tubuh kita, air yang cair yang bercampur dengan
darah, itulah sadid namanya. Maka itu najis. Air cair yang bercampur dengan darah itu sadid namanya, dan juga najis. Hitungan jumlah daripada najis. Dikiaskan kepada darah. Dikiaskan kepada darah. Berarti sadid ini dikias kepada darah. Darah kan najis, sadid juga najis. Alasannya sama-sama kotoran. Kotoran yang menegah sasalah. Ini kias. Kemudian wa fi maknahu qaihu. Qaihu ini nanah. Semakna dengan sadid adalah nanah. Nanah pada luka kita. Itu nanah itu juga najis. Nanah itu juga najis. Semakna dengan sadid. Semakna dengan sadid, iaitu sama-sama dikiaskan kepada darah. Sama-sama kotoran yang dapat menghalang atau menegah sasalah. Berarti nanah juga najis. Kemudian merah termasuk juga najis. Merah ini apa merah ini? Yaitu sesuatu yang ada dalam kulit empedu. Sesuatu yang ada dalam empedu. Sesuatu yang ada dalam empedu, bukan empedu. Kalau empedu iaitu empedu. Empedu. Sesuatu yang dalam empedu itu namanya merah. Itu yang najis. Isi dalam empedu itu yang najis. Kalau empedu, diri empedu itu namanya muqta najis. Kulit yang kena najis. Kalau dibasuh dengan air, berarti bisa dimakan. Muqta najis kan bukan in najis. Kalau dibersihkan dengan air, disucikan dengan air, bisa makan, sudah suci lagi. Maka merah ini, maksud merah ini lah isi dalam empedu itu najis. Kalau empedu itu muqta najis, tinggal disucikan dengan air, terus bisa dimakan, sudah suci lagi. Kemudian kal qai'i, merah ini dikiaskan kepada muntah. Kepada muntah. Muntah kan hasil dari maedah tu. Dari maedah dalam perut kita ni, maedah. Berarti merah ini kan barang dalam empedu. Barang dalam empedu juga. Dan alasannya juga sama seperti itu, yaitu kotoran yang dapat menegah salat. Makanya dikiaskan kepada qai'i, karena lebih serupa kepada qai'i kalau merah ini, karena sama-sama di dalam dilarang rongga dalam tubuh kita. Merah dalam rongga empedu, muntah ini dalam rongga maedah. Faham tak? Kemudian termasuk najis yaitu muskir. Muskir yang syair, bukan muskir yang keras. Muskir yang syair, kaitnya di sini itu muskir yang syair, itu yang dianggap najis. Sesuatu yang memabukkan, lagi sesuatu itu syair, benda syair lah. Benda syair yang memabukkan itu najis. Benda syair yang memabukkan, dalam bab najis itu najis. Dapat menegah sasalah. Kalau hukumnya haram lah. Sesuatu yang muskir itu kan haram, yang memabukkan itu kan haram, merusakkan akal. Sedangkan akal wajib untuk dijaga. Itu ini saya jelaskan tentang hukum mukhamar dulu. Diterapkan hukum, disyariatkan hukum had khamar, itu hikmahnya itu untuk menjaga akal, wajib hukumnya menjaga akal. Makanya haram khamar itu alasannya memabukkan. Paham kan? Makanya di sini menjaga akal itu adalah hikmah daripada hukum had khamar. Wajib hukumnya menjaga akal. Karena akal wajib dijaga, haram hukumnya meminum minuman yang memabukkan. Muskir itu baik daripada khamar atau selain khamar, seperti nabis. Buah nabis yang diperas. Termasuk itu dikiaskan kepada khamar.
Khamar ini kan anggur yang diperas tu, anggur yang diperas kemudian dipendam, hasil dari pendam itu berubah menjadi khamar. Anggur yang dipendam itu berubah menjadi khamar. Ketika berubah pada khamar itu najis. Najis itu. Ya, soal perubahan ini sudah kami jelas pada video-video sebelum ini. Ya kan? Alasan kenapa najis ya taglizan ini yaitu keras. Ya khamar atau yang seumpama khamar ini minuman keras lah. Namanya minuman keras. Keras itu dapat merosakkan akal, makanya najis. Atau alasan yang lain yaitu jadran anhu, ada larangan daripada muskir. Pada hadis Muslim, khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Ada larangan tentang memabukkan. Rasul itu menegah, syariat menegah untuk mencapai atau menggunakan khamar, memakai khamar atau meminum khamar. Itu ada larangan dari syarak itu. Kayaknya najis. Paham? Itu ingat ya, muskir itu yang cair. Kalau yang keras nanti kita bahas. Wa kharaja keluar dengan kata ma'e. Muskir yang di matan itu, dalam matan itu muskir yang cair. Kalau hasis, hasis ini kan tanaman yang dibikin obat yang memabukkan, tanaman yang memabukkan atau tanaman yang obat bius lah, bukan memabukkan, obat bius. Banjin ini obat bius juga nih, ganja. Hasis ada arti juga ganja. Banjin ini ada arti ganja juga, sebagaimana yang disebutkan di dalam, yaitu nabat lahu hubun, tumbuhan yang ada biji-biji yang mengacaukan dengan pikiran. Kalau sudah bercampur aduk dengan pikiran, maka mewarisi gila. Makanya orang yang sering menghisap ganja itu lama-lama bisa gila tu. Sifat hasis ini bius, sifat banjir ini bius. Sifat yang bius. Tapi banjir ini terkadang juga bersifat dengan memabukkan, yaitu apabila diminum. Setelah dicairkan, ganja itu sudah dicampur aduk dengan air, sudah dicairkan seperti air, kalau diminum itu bisa jadi memabukkan, berubah sifatnya menjadi memabukkan. Tapi dasarnya ganja itu untuk obat bius. Itu obat bius. Paham kan? Atau umpama keduanya, dari jamet-jamet, benda-benda keras yang dapat memabukkan. Berarti dari hasis, banjin dan umpama keduanya adalah suci, benda suci. Jadi enggak ada masalah dibawa dalam salat. Karena itu dianggap suci, ya tidak dianggap masalah. Sah salat kalau dibawa dalam salat, sah salat. Cuma kalau untuk menghisap itu hukumnya haram. Kalau dipakai, apakah dipakai untuk minum atau dipakai untuk hisap, itu hukumnya haram. Kalau memabukkan atau menghilangkan akal, itu haram hukumnya. Paham kan? Baru kita jelaskan. Jadi seperti ini. Ganja ini pada dasarnya dia itu sifatnya tadwih, yaitu obat-obatan, obat bius. Tanaman ganja ini kan dijadikan untuk obat bius tu, dijadikan obat bius. Jadi haram ganja itu bukan alasannya memabukkan. Haram ganja itu alasannya karena merosakkan akal. Akal wajib dijaga. Karena hifdhu aqli itu, menjaga akal itu adalah hikmah dari hukum had khamar. Hukum kan hak khamar.
Orang yang minum khamar kan kena had syambuk 40 kali kalau enggak salah, 40 kali. Ya, hukumnya had khamar, itu hukum. Kalau ditanya soal ilatnya, hikmahnya yaitu merusakkan akal. Jadi hukum itu disyariatkan karena hikmahnya itu merusakkan akal. Jadi akal ini wajib untuk jaga. Makanya haram khamar itu alasannya karena hikmah terkadang bisa dijadikan alasan. Jadi bisa kita jadikan alasan khamar. Ganja ini haram, ya merusakkan akal. Karena akal wajib dijaga. Bukan cuma ganja, bukan cuma ganja, minuman atau sejenis makanan yang dapat merosakkan akal, semuanya hukumnya haram. Sebab akal ini wajib untuk dijaga. Atas nama yang merosakkan akal semuanya haram, baik itu bius atau itu memabukkan. Paham? Kalau soal sedikit bagaimana? Soalnya ganja sedikit untuk dihisap. Boleh enggak? Kalau sedikitnya pada uruf, ya boleh saja. Kalau sedikit, boleh saja, sedikit. Sedikit itu kan kita enggak tahu. Sedikit itu enggak tahu. Kalau orang yang sering hisap ganja itu, satu batang ganja itu, satu batang rokok ganja itu tidak akan dapat membius dia lagi. Tidak dapat membius dia lagi. Maka mesti kita berpegang dabit sebahagian ulama, yaitu bima yaitu dengan ma yang tidak membekas. Kalau kita hisap ganja itu tidak membekas. Tidak membekas walaupun tidak membekas itu soal bius. Jadi ganja sedikit yang dibolehkan itu tidak memberi bekas, tidak ada dampak, tidak berdampak bius pada diri kita dan tidak nampak kemalasan. Karena ganja ini bisa berakibat orang hisap ganja ini malas, lemah, tidak berdampak kepada lemah, tidak berdampak ke bius. Kalau tidak berdampak itu namanya sedikit. Kalau tidak nampak kepada malas ataupun lesu, lemah atau membiuskan diri kita, tidak berdampak kepada itu dibolehkan. Tapi kalau setelah hisap ganja sedikit, memang ganja sedikit kita hisap, tetapi setelah itu kita lemas ataupun malas ataupun terbius diri kita, maka itu sudah haram, sudah dianggap banyak itu. Maka bagi kita yang belajar, yang orang-orang pesantren, lebih baik soal ganja ini sedikitnya dibolehkan asal tidak berdampak kepada bius, tidak berdampak kepada malas, tidak berdampak kepada lesu. Jangan diberitahu untuk orang-orang awam, disembunyikan aja hukum ini, jangan kasih tahu untuk orang-orang awam. Ini saya jelaskan karena ini kita lagi ngaji. Orang awam mana buka video seperti ini, paham kan? Kemudian kita lanjut, waladuradu, khamar yang beku, hasis yang meleleh, yang sudah menjadi air lah, itu tidak tertolak. Tidak tertolak apa? Khamar yang beku itu tidak tertolak untuk menjadi najis, tetap najis. Karena melihat asalnya, asal khamar kan haram kan? Hukumnya haram dan dirinya najis karena cair, yang benda cair khamar itu. Ya, kalau beku, khamar yang sudah beku sama najis juga. Kalau dikonsumsi itu juga hukumnya haram walaupun sudah beku. Maka itu tidak ditolak. Begitu juga hasis atau ganja. Ganja yang meleleh sudah menjadi air, ya hukumnya najis. Kalau yang beku, ganja tidak haram.
ganja tidak haram. Kalau yang beku, ganja itu bukan najis. Yang beku tidak najis. Tapi kalau sudah menjadi cair, menjadi air, sudah dicampur dalam air, sudah diaduk rata dengan air, sudah menjadi air, itu sudah najis. Ganja ya, bukan rokok, bukan bakung rokok. Bakung rokok tidak termasuk ini. Ini ganja, tanaman yang obat bius, tanaman yang ada sifatnya bius. Kalau rokok ini lain ini. Rokok lain. Rokok yang basah itu, basah melebur dengan air itu, basah itu kunyuk itu. Maksudnya basah menjadi air. Itu tidak najis. Bakung rokok itu. Ini khusus ganja ni, ganja atau tanaman yang dapat memabukkan. Ya ganja lah. Kalau sudah basah itu, basah yang menjadi mabuk ya. Basah menjadi mabuk. Basah yang menjadi mabuk. Coba ganja itu diisi air, kemudian dipendam beberapa hari, kan sudah basah dia. Kalau kita minum itu pasti memabukkan tu. Kalau sudah ada sifat memabukkan, itu sudah najis. Tapi kalau basah semua basah seperti itu, basah semua seperti itu, tidak ada sifat memabukkan, itu belum dianggap najis. Makanya hasis yang meleleh sudah menjadi air, sudah hancur lebur dengan air, itu sudah ada sifat memabukkan, maka dianggap najis. Tetapi kalau semua basah seperti itu belum najis, bisa dibawa dalam solat tu. Faham tak? Ada tambahan lagi soal masalah racun ular. Racun ular itu najis. Racun ular najis. Racun kala najis. Racun binatang-binatang yang berbisa najis. Maka salat dengan gigitan ular itu batal. Kalau dalam salat kita digigit oleh ular, itu batal. Kenapa batal? Karena racunnya nampak pada tempat yang digigit. Beda kalau binatang yang lain, binatang bisa seperti kala. Kalau kala menggigit kita di dalam salat, itu tidak batal salat. Tapi kalau ular yang gigit kita dalam salat, itu dapat membatalkan salat. Khusus. Tapi kalau soal racun, semua binatang yang ada racun itu najis. Tapi kalau ular menggigit kita dalam salat, maka salat kita batal. Kalau binatang yang berbisa yang lain menggigit kita dalam salat, maka salat tidak batal. Khusus ular yang batal salat kalau digigit dalam salat. Alasannya karena jarumnya itu tertanam dalam batin, dalam daging ular itu. Kemudian racun itu akan ditumpahkan ke dalam diri kita, akan ditumpahkan. Itu alasannya, ada di dalam kitabnya. Cukup di sini dulu. 3 kamu ulang tuas lagi. Sadid. Menurut hitungan, ia tak jelaskan najis dengan adi, iaitu dengan hitungan. Maka sadid termasuk najis. Hanya ditarikh dengan jumlah najis. Sadid adalah najis. Tiba yang ke sadid, yang cair, yang bertubuh yang berluka. Yang cair, yang menjampu dengan darah, nyakanya ke sadid, najis. Tama kecil lagi darah, kekiyah berdarah. Tama-tama kotoran yang dapat menegah sasalat. Kamu kan? Kemudian semakna dengan sadid, iaitu nanoh luka. Nanoh lukanya najis. Kamu kan semakna dengan sadid. Tiba makna semakna dengan sadid, iaitu kekiyah berdarah kecil. Karenanya adalah kotoran yang dapat menegah salat. Kekiyah berdarah. Termasuk na'ilan, iaitu kotoran yang dapat menegah salat. Kemudian mirrah. Mirrahnya iaitu sesuatu yang dalam empedu atau dalam empedu boleh berah. Yang najis. Punya empedu deku, empedunya tak najis. Punya darah cuci dan je apa je boleh dah. Yang empedu.
nyo atau dalam empedunya, isi dalam empedunya yang enggak anggap najis. Kamu kan yang juga najis no merah itu isi dalam, bukan empedu ji, bukan mararah. Mararahnya empedunya mutan najis, nyotara tidak apa jauh. Ka merahnya gekiah bak muntah. Muntah kan barang isi perut. Sedangkan merahnya kau isi empedu, sama-sama isi dekat. Dan sama-sama kotoran yang dapat menegah sasaran. Artinya kena gekiah kepada KAI. Yang KAI muntah. Muntah itu najisin. Kemudian mabuk, nya tak tambah dalam lucu. Termasuk najis iaitu racun ulu, racun kala dan racun binatang-binatang bita yang lain. Nya najis. Kamu kan yang najis. Menyo digigit le ulu atau dicoh le ulu yang termayang batal nina. Pakon batal nina kerana racun ulu nampak bak lahir. Nampak juga bak tempat yang dicoh le ulu no atau digigit le ulu no. Yang menyo ulu. Tapi menyo kala, menyo digigit le kala dalam termayang, nya hamadu termayang. Menurut pendapat Aujah. Pakon je ulu menyo dicoh dalam termayang, batu termayang. Karena jarum ulinya tertanam dalam batin daging ini. Alihnya racunnya akan dimuntahkan. Dimuntahkan dulu. Labah saja ni. Dimuntahkan labah langsung ditompotkan pada tempat bak ikat tadi. Maka dia menyot ulu yang coh dalam temayang, batu temayang. Cuma menyot soal racun binatang yang membita, yang mandu najis. Nyo matalah dalam temayang, ni coh dulu. Nyo binatang yang meminta lain ikat dengan orang temayang, hampir temayang kusuli kamu kan. Kemudian yang memabukkan, yang memabukkan. Nyo maksud yang memabukkan nyo adalah yang dapat menutupkan akal kita yo. Menyo muskil yang dapat menutupkan akal yo. Ibadah akal dekat. Kamu kan baik yang kru atau yang konkru. Silagi ya. Idamong ganja, idamong hasis, idamong banjir dan idamong yang lain. Kamu kan termasuk najisin ganja. Ganja kau maka pada kait mae. Punya tak kait dengan mae maka ganja jibit lagi tu hari tu. Kanya tak berah ino dah. Benda-benda ataupun cairan-cairan yang memabukkannya najis. Khamar, khamar. Yang khamar yang ia khamar lagi nabis. Moh nabis tak peras, tak peras iji tak pegang ke khamar. Kamu kan? Yang nak ikut memabukkan menuju ke khamar yang najis tadi. Yang cair pun apa alasan ni? Karena kerasnya dapat dipergaduhkan. Yang alasan ni hingga najis. Atau alasan ni jazaran anhu kerana larangan dari syariat. Masalah muskil. Dalam hadis Muslim wa kullu al-khamaru khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Hukum haram dan jin najis. Kamu kan nyo gekiah kedih wa ate. Sebagaimana ate najis, yang najis kalbi itu. Kamu kan keluar dengan kata ma'iknya hasisah, iaitu ganja maknanya. Banjir pi ganja ni ada kalau tak arif dalam sama cik tumbuhan yang na biji, tumbuhan yang na biji yang mengacaukan dengan akar, mencampur aduk dengan akar sehingga bisa membawa ke punggung, ke sinting, ke gila. Hanya ikibitnya hana najis. Kamu kan? Hanya hana najis. Ganja hana najis. Hasil hana najis, hana najis dia barang teman. Atau umpama kedua ni yang jamet-jamet, benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras. Kamu kan? Yang memabukkan, yang mati hanapu. Kau najis yang mereka. Matalah kau haru. Fainah hilang. Itu suci ke? Cuma hukumnya harum, punya tapib harum, punya tapajuh harum.
ganjanya tipe bius. Ganja tipe bius. Kalau mabukkannya tipe khamar. Kamu kan? Cuma harum ganjanya yaitu merusakkan akal. Kamu kan? Merusakkan akal. Itu akal, itu gaduh akal. Sedangkan jaga akal wajib hukum ji. Menyodak pegaduh akal ya harum hukum ji dalam wajib. Kamu kan? Kan. Nah lagi lah ganja. Mak je tapi mau baca ni ku je dah pakai baca lagi datik lah gua. Menyo masalah berarti taati qalil minhu urfan. Hanya je sedikit untuk taatinya menyo ganja dapat kokok maknanya hisab. Menyo ganja dapat tabuh lam kuah hanya gekem baju gekem. Kamu kan? Dah dapat tolak i tadi. Kamu kan? Berarti menyo sedikit menurut uruh pada uruh sedikit uruhnya hana batalah hana harum ya hana harum ka cuma sedikit itu karena dia hana ada duit tak pakailah dabit waktu humum tu dabit waktu humum lagi yang gekel sedikit lagi dengan yang hana berdampak, hana membekas, hana berdampak walaupun berdampaknya soal bius, terbius walaupun iwa ke lemah ke malas, menyo berdampak le tapi gajah masih sedikit tapi tak berdampak je pun lemah desu dia nya berarti kagak anggap dia tapi le tapi gajah sedikit ada yang lagi biasa. Hana diwa ke malas, hana diwa ke buo, hana diwa ke lemah. Hana aku dan akarnya hana terbius. Menyo terbius nya ganggap dia. Kawannya berdampak ada. Nyo bekna dampak tapi Tetapi bekna dampak apa? Tetapi ju bekna dampak apa? Bekna dampak ke bius, bekna nampak ke malas. Nyo nampak ke malas ke lemah ke lesu nya ganggap dia harum baju lagi. Bina citatik langkuahan. Ani kerja datik langguah. Kamu kan? Ani kerja datik langguah. Yang tak beracit menyo berdampak lemah, desu, apalagi menyo ada dahu-dahu. Hanya ka bahaya, hanya ka ganggap dia, ka harum pun dia. Hanya kalau sedikit. Kamu kan? Kalau sedikit. Lebih get ku awam bedak pono tu. Tak sembunyikan tu. Nyok ku mai hidup awam ni apa cerita. Ni kalau kita titok galak ni kamu kan hanya ke gawat tengok buat mentau baik berapa masyarakat lagi cok sebab esok sebetan dia kali kula wala turadu tidak ditolakkan khamal yang beku hasih yang meleleh karena gelihat ke asal kibar mufumji lagi menyo khamal yang ke beku nya jamet khamal yang ke beku bukan jamet nya najis. Kamu kan haji, pakon haji, karena dasar haji cair. Khamalnya kan sesuatu yang cairan yang memabukkan, ya asal haji. Kalau asal, pakal tak najis berarti dah hukum menyotajid, lepas itu harum je hukum ni. Adanya hasih yang kamu leleh ngoi, menyo hasih kamu leleh ngoi, nya kalau rasa kibar alasan ni. Hasih yang kamu leleh yang jamet asal jamet maka ji suci dia dah kalau asal suci tak bak ji kalau leleh asal ji kan apa ganja nak kena ganjanya kau perlu kan suci selama tidak hasil basah yang bersangatan kibar basah bersangatan maksud ji ka berduih ka mencair ka jadi ke muskil ka je ke cairan memabukkan hanya baru kan najis. Kamu kan mau punya ganja cuma patah ngoi biasa lagi batul lama tu terbayang mana aku. Kamu kan bakung cikong ganja. Bakung kok ganja. Adi hana matalah nyino le. Tahu dah bakung teh lah aku batah ada batah. Anda pengamu bakung ni kita dah bu. Kamu kan kebet kebadah tu. Menyo ini bukan ganja batah maksudnya ganja yang dia kebui ganja kamu jampu moi kancu lebur moi kamu kan kaje kalau ge i memabukkan tu karena tu memabukkan kaje ke i dengan hanya baru najis
menyayang beku batah lagi yang mentok yang kau naji nama orang kajian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.